Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kita nikmat yang besar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita diberikan semangat, dorongan untuk selalu menimba ilmu dalam rangka menambah iman dan juga memperbaiki apa-apa yang salah daripada kita dan juga memperbaiki kehilapan-kehilapan untuk ke depan kita bisa lebih baik lagi. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi hari ini adalah sambungan dari materi 2 pekan yang lalu di hari Sabtu, yang hadir lebih banyak sedikit daripada sebelumnya karena mungkin hujan. Atau mungkin 2 pekan yang lalu judulnya tidak menarik bagi antum. Ayah bunda hidayah milik Allah saja semata. Langsung antum menjawab, iya memang. Hadir mante. Ya setuju. Like aja. Like. Yang like-nya 600. Yang hadirnya sabaraha. 60. Ya. Itu materi kemarin. Mudah-mudahan antum ada yang menyimak live streaming atau yang lainnya supaya nyambung dengan materi yang sekarang. Jadi kalaulah kita telah mengetahui dan meyakini bahwasanya hidayah itu adalah milik Allah, Al-Muhtadi, pemilik dan pemberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberikan hidayah itu kepada yang berhak mendapatkannya, maka apa langkah kita, ya, langkah kita untuk mengawali pendidikan anak ini, mengarahkan anak kita ini setelah yakin atas hal itu dan telah diilmui, ya, dari berbagai contoh-contoh umat-umat terdahulu. Ada seorang nabi yang salih, yang tidak diragukan kesalihannya, berdakwah kepada tauhid puluhan tahun lamanya, ya. Kemudian ternyata anaknya tidak beriman, adalah Nuh. Ya. Sebaliknya ada anak yang salih sebagai tokoh tauhid, bapaknya tauhid, tapi lahir dari siapa? Dari orang kafir, yaitu Ibrahim. Bisa sebaliknya seperti itu. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya lingkungan, latar belakang keluarga
itu mempengaruhi kesalehan anak. Tetapi buktinya Yusuf dalam lingkungan buruk ya dan sebagainya, di penjara, di pasar, di tempat-tempat yang buruk ya, tapi tidak mempengaruhi perilakunya. Tidak jauh-jauh juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pengurusannya, bagaimana masa kecilnya dan lain sebagainya di lingkungan kaum musyrikin, tetapi bersih hatinya, bagus perilakunya. Bahkan sepakat kaum musyrikin Quraisy memberikan cap sebagai al-amin ya, al-amin, orang yang apa? Yang dapat dipercaya. Maka langkah kita untuk mendidik anak yaitu mengarahkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensolihkan, untuk membereskan, untuk membaikkan kepada keturunan-keturunan kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka, menjaga mereka dari perkara-perkara yang tidak disukai, yang dibenci, dan dari perkara-perkara yang buruk. Jaga. Juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dari godaan-godaan setan, baik dari kalangan jin maupun di kalangan manusia. Begitulah harapan dan doa yang sering dilantunkan oleh orang-orang yang paling utama di zaman sebelum kita, dan juga ini adalah merupakan doa yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang saleh sebelum kita. Di antaranya doa ibadur rahman, hamba ar-rahman, yang disifatkan ibadur rahman itu diantaranya yamsuna alal ardi haunan, yang berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati. Dan apabila bertemu dengan orang jahil itu mencercanya, nyinyir kepadanya, atau menghalang-halanginya, mengganggunya, cukup ibadur rahman mengatakan salama, keselamatan bagimu, assalamualaikum, senyum, salam. Ya, seperti itu. Di antara sifat ibadur rahman. Sifat ibadur rahman juga selalu berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doa ini adalah doa yang terkenal terutama di kalangan bapak-bapak ikhwah sekalian yang suka sholat berjamaah, yang suka hadir Jumatan. Biasanya ketika mendengar doa ini langsung bangun dari tidurnya, dari lelapnya. Demikian khutbah yang singkat ini ditutup dengan doa Rabbana hablana, sebelum atina ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selalu kan kita mendengar doa itu di dalam khutbah Jumat, di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana ya Rabb kami, hablana anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan, sesuatu yang menyenangkan. Waj'alna, dan jadikan kami, lil muttaqina, bagi orang-orang yang takwa, imaman, pemimpin, ai kudwatan, kudwah, contoh, uswah, yang mereka bisa mencontoh kami ini sebagai contoh, sebagai pionir, sebagai uswah, sebagai profil yang bagus. Itu sifat ibadur rahman, hamba ar-rahman,
ibadur rahman, mau kategori ibadur rahman, maka bacalah doa ini selalu, ya. Tidak mesti jadi khotib. Oh, itu mah doa khotib Ustaz. Enggak, ya. Enggak. Itu adalah doa ibadur rahman, ya. Doa ibadur rahman. Kemudian doa Nabi Zakaria. Doa Nabi Zakaria terdapat di dalam surat Maryam ayat 5 sampai 6. Nabi Zakaria berdoa, fahabli min ladunka waliya. Ada ayat sebelumnya. Fahabli, maka anugerahkan untukku min ladunka dari sisimu waliya, wali. Wali itu walada. Wali itu walada. Barang siapa yang mati kemudian dia mempunyai hutang puasa, falyasumhu waliyuhu, maka hendaknya walinya menggantinya saum. Keturunannya, anaknya, ya, seperti itu. Kalau ibu bapak, ya, gitu. Jadi wali, jangan berpikiran antum wali murid, orang tua wali, ya gitu ya. Ya wali itu ke bawah bisa, ya ke bawah. Waliya walada. Dari sisimu waliya walada, ya. Yang berwala, yang mencintai adalah anak keturunan. Yarisuni, yang mewarisi aku. Wa yarisu min ali Ya'qub, dan mewarisi alu Ya'qub, keluarga Ya'qub, ya. Dari Ya'qub. Kan ke bawahnya seluruhnya para nabi dari kalangan Bani Israel. Waj'alhu rabbi radiyya. Mewarisi apa tadi? Mewarisi apa? Mewarisi kenabian. Ya, mewarisi kenabian. Kalau dari atasnya nabi, ingin keturunannya pun menjadi nabi. Dan itu adalah suatu yang lumrah, ya, yang lumrah. Orang tua itu merasa diri sukses, ingin menurunkan kepada anaknya. Seorang pengusaha sukses, ya, ingin yang menjadi direkturnya itu adalah anaknya, yang jadi ownernya adalah anaknya, kan seperti itu, ya. Yang kalau merasa sukses dalam dunia maupun dalam keilmuan akhirat. Seorang alim, seorang ustadz, seorang kiai, ajengan ingin apa? Anaknya juga seperti dia, ya. Maka pimpinan pesantren biasa menurunkan kepada anaknya, karena menginginkan anaknya dipesantrenkan. Tapi biasanya enggak di pesantrennya dia. Karena engke ngerasa punya bapaknya. Jadi akan apa? Akan semaunya. Di pesantren kan ke yang lain. Di pesantren lain. Di pesantren temannya. Ustadznya pimpinan pesantren ini juga di pesantren kan ke dia. Barter, kan seperti itu. Ya. Ingin mewariskan kenabian alu Ya'qub, keluarga Ya'qub. Waj'alhu, dan jadikanlah dia Rabbku, dan jadikanlah wahai Rabbku radiyya adalah anak yang diridhoi, mardiyya, radiyya anak yang diridhoi. Maryam ayat 5 sampai 6. Ini teks-teks doa di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan memperbaiki keturunan, mensolehkan keturunan. Jadi Anda harus catat, ya, suratnya, kalau enggak enggak ketulis, tapi suratnya nanti atau tulis, ya. Kemudian berkata juga di dalam
ayat yang lain, Rabbi habli dalam surat Ali Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Rabbi habli, ya Robku, habli, anugerahkan kepadaku, min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibatan, keturunan yang thayyib, yang baik, yang tahiratal akhlak, yang baik akhlaknya, thayyibatal adab, adabnya juga baik, akhlak dan adab. Kalau akhlak dan adab disatukan, akhlak berkaitan dengan amalan hati, kalau adab berkaitan dengan suluk yang kelihatan, amalan badannya. Kalau amalan hati, tawadhu di dalam hati, ya. Adab berkaitan dengan muamalah. Thayyibatan. Innaka sami'ud du'a. Sungguhnya engkau maha mendengar kepada doa. Innaka sami'ud du'a. Sungguhnya engkau maha mendengar. Mendengar maksudnya setelah mendengar akan mengijabah dari doa tersebut. Doa dari Nabi Zakaria. Doa dari Ibrahim dan Ismail. Ibrahim dan Ismail. Dan anaknya. Dua-duanya berdoa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Kata beliau berdua, Rabbana, ya Rabb kami, waj'alna, jadikanlah kami muslimaini, dua orang muslim, muslimaini laka, dua orang yang tunduk laka kepadamu. Maksudnya tunduk, jadikanlah kami orang yang istiqomah, dua orang yang istiqomah, yang tetap teguh di dalam Islam, di dalam Islam. Yang tunduk juga kepada hukum-hukummu, ya. Tunduk dalam Islam, pasrah dalam Islam, dan tunduk terhadap hukum-hukummu. Kembalikan kepada ta'rif Islam, ya. Al-istislamu bitauhid, pasrah, tunduk dengan melakukan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk melakukan ketaatan. Ketaatan yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami. Jadikanlah keturunan kami juga ummatan muslimah, ummatan muslimatan lak, umat yang tunduk juga, yang tunduk kepadamu juga dengan keimanan. Wa basirna bima'alimi ibadatina, dan juga berikanlah kami basirah untuk memahami cara beribadah kami. Cara beribadah kami kepadamu. Dan juga semoga engkau mengampuni kepada kami, kepada dosa-dosa kami. Itu doa, kandungan dari doa siapa? Ibrahim dan Ismail. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Kemudian Al-Khalil juga, yaitu Ibrahim, berdoa dalam surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, anugerahkan kepadaku minas salihin. Minas salihin artinya keturunan dari orang yang, termasuk dari orang yang salih. Tatkala Ibrahim
putus asa berdakwah kepada kaumnya, tidak ada atau sedikit sekali yang taat, yang mengikuti. Maka inilah keturunan aja lah, mengharapkan yang lain enggak. Ya, seperti itu. Doa Ibrahim juga di dalam surat Ibrahim ayat 40. Ya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni. Ya Rabbku, jadikanlah aku muqimas salati, orang yang mendirikan salat. Yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga dari keturunanku pun mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Rabb kami, terimalah doa ini. Jadi selalu diakhiri dengan minta diijabahnya doa. Dalam surat Ibrahim juga ayat 35, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku wabaniya dan anakku an na'budal asnam, dari menyembah kepada berhala. Ya. Kemudian doa orang yang sudah sampai pada usia yang dewasa dan sampai kepada usia 40 tahun. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf surat keberapa? Kalau yang pernah masuk TPA hafal. Kalau saya nggak masuk TPA, zaman saya nggak ada TPA. Surat ke-46 ayat 15. Ayat 15. Ayat 15 mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Rabbi, ya Tuhanku, auzi'ni, berilah aku petunjuk, an ashkura ni'mataka, untuk bisa aku ini mensyukuri nikmatmu. Ya. Nikmat agama dan nikmat dunia. Allati an'amta, yang kau telah beri nikmat alayya kepadaku. Ya. Nikmat agama, nikmat dunia yang telah diberi nikmat olehmu kepadaku. Supaya apa? Supaya mengakui kepada nikmat tersebut. Yang pertama, dan itu adalah rukun syukur yang pertama, yaitu i'tiraf. Ya. Tidak merasa bahwasanya nikmat itu adalah hasil kerja keras sendiri, hasil keringat sendiri, hasil jerih payah, hasil ide pemikiran sendiri. Tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang melahirkan kepada syukur, perbuatan syukur, yaitu syukurnya itu dengan melakukan ketaatan-ketaatan, yang kemudian tatkala melakukan ketaatan itu pun tidak merasa bahwa melakukan ketaatan itu dari dirinya, tetapi juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat din agama. Kemudian
bersyukur lagi dengan ketaatan selanjutnya, mengakui bahwa itu juga dari Allah, selanjutnya sampai i'tiraf bil azzi ala syukri, sampai kita mengakui bahwasanya kita sudah tidak mampu lagi bersyukur. Ya. Tidak mampu lagi untuk bersyukur karena terus kembalinya mah kepada Allah. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat din ini bisa hadir di majelis ilmu pada sore hari ini. Lalu kita bersyukur dengan menyedekahkan harta kita. Di antara syukurnya, bisa bersedekah dengan harta itu dari siapa? Dari Allah kan? Nikmat itu nikmat agama. Setelah bisa menyedekahkan itu, sedekah, menginfakkan harta tersebut, kita bersyukur dengan yang lainnya. Apa? Misalkan bermuamalah dengan ikhwah di luar, ya, dengan baik. Seperti itu. Kemudian ke tempat parkir mobil motor, kemudian kita melakukan ketaatan lagi dengan mengucapkan bismillah, kemudian bersedekah ke tukang parkir, kan bayar sedekah. Ya, diniatkan untuk sedekah. Ya, terus sampai kembali ke rumah, ini bersyukur lagi sampai kita sudah tidak mampu lagi untuk bersyukur dan apa? Dan mengakui bahwasanya sudah tidak mampu lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang telah engkau beri nikmat kepadaku wa ala walidayya, dan kepada orang tuaku, wa an a'mala salihah, dan supaya aku bisa beramal saleh, tardahu, yang engkau ridhai, bukan amal-amal yang engkau tidak ridhai, ya. Nah, kembali kepada ta'rif ibadah. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Ibadah itu adalah istilah, suatu nama, suatu istilah yang mencakup pada perkara-perkara yang engkau ridhai dan kau cintai. Ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Apa cirinya bahwa sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala yang pertama memerintahkan kepada perkara tersebut. Salat ibadah, ada perintahnya, ya. Atau Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melakukan itu. Bentuknya khobar, bukan perintah, bukan insya, khabar. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana abusan qamtarira. Yufuna, mereka itu menunaikan nazar yang sudah disebutkan. Itu pujian, kabar. Berarti itu pujian. Ya. Rogbatan wa rohbatan, beribadah dengan penuh rogbah. Ini pujian. Warohbatan dan rasa takut, ini pujian. Wa kanu lana khoshin, dan keadaan mereka itu kepada kami khusyuk. Ini pujian, kabar, pujian. Allah memuji. Imam memerintah atau memuji, atau menjadikan ibadah itu sebagai syarat ibadah yang lainnya. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ya, sebelumnya berbuat kebaikan, berbuat taat. Jika kalian beriman, dijadikan syarat beriman. Iman adalah ibadah. Ya, seperti itu. Itu adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kau ridhai, amalan salih yang kau ridhai. Wa aslihli, dan salihkanlah, luruskanlah, bimbinglah aku. Berilah aku kebaikan fi dzurriyyati, pada keturunanku, ya, pada keturunanku. Di akhirnya ada doa untuk keturunan
keturunan kita. Al-Ahqaf ayat 15. Maka hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keturunan yang salih. Meminta keturunan yang saleh, yang belum lahir. Ya, yang belum punya anak atau si kakak belum punya adik. Ya. Si kakak yang kelima belum punya adik lagi, yang keenam. Si kakak yang kesembilan belum punya adik lagi, ya, seperti itu. Ya. Diminta keturunan yang solih atau meminta kesolihan dari keturunan kita. Sudah ada keturunannya, minta disolihkan. Ya, minta disolihkan. Minta keturunan solih dan disolihkan juga keturunan kita. Itu diantara doa-doanya. Kita banyak. Ya, itu diantara teks yang sama dengan Al-Quran. Teks doa dari antum juga boleh. Ya. Dan terutama kita banyak lantunkan doa tersebut adalah ketika apa? Ketika sujud, ketika diantara adzan dan iqamah, ketika safar, ketika terzalimi dan sebagainya, ya. Utama adalah kesolehan diri dan keluarga dan keturunan. Ya. Ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau selalu berdoa kepada anak cucunya, ya, anak cucunya dan juga anak-anak yang lainnya, bukan anak cucunya saja, anak-anak kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika bertemu dengan Al Hasan bin Ali, yang itu cucunya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ya Allah, inni uhibbuhu, sesungguhnya aku mencintainya. Siapa sih yang kakek yang gak mencintai cucunya? Bahkan mungkin cinta kakek kepada cucu lebih cinta daripada orang tuanya, betul enggak? Dalam hal-hal yang tertentu, ya, gitu. Anak kita nangis, jajannya udah banyak, targetnya, anggarannya 10.000, ini sudah 15.000. Terus minta lagi, sampai gogorowokan. Kakeknya marah kepada kita, cing atuh, bere jajan teh, tong pelit ka budak teh, kan gitu. Jadi yang lebih cinta siapa? Bagi cucunya, ya, bagi cucunya, bagi anak kita, yaitu kakeknya. Jadi seperti itu. Kita memarahi anak kita dikarenakan suatu kenakalan atau apa yang menyergah kita, siapa? Kakek dan neneknya. Tong galak teuing ka budak teh, kan seperti itu. Jadi cinta kepada anaknya itu. Dan antum juga nanti yang belum jadi kakek akan rasakan kondisi itu, ya. Lebih cinta kepada cucu. Fa'ahibbahu, maka cintailah dia. Aku mencintainya, maka cintailah dia. Kemudian hadis dari Usamah bin Zaid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Usamah sekalian dengan Al Hasan. Usamah bin Zaid lagi main dengan Al Hasan. Yang didoakan apakah Hasan unggul? Enggak. Sekalian dengan Usamah. Allahumma inni uhibbuhuma. Tadi uhibbuhu. Ya Allah, aku mencintai keduanya. Fa'ahibbahuma, maka cintailah keduanya. Ya. Minta Allah menganugerahkan kecintaan terhadap cucunya dan anak dari kaum muslimin, dari sahabat yang lainnya, ya. Seperti itu. Jadi momen-momen
Berarti ini tidak menunggu sujud ya nanti ya doa anak sujud. Enggak langsung ya, langsung. Nanti ada lagi doanya ya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih berdasarkan syawahid yang lainnya bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika terjadi peperangan ya, terjadi peperangan dengan ahli Irak ya, Nabi SAW mengatakan qatalahumullahu, qataluhu, mereka telah menyerang, telah membunuhnya, membunuh Al-Husain. Qatalahumullahu, semoga Allah membunuh mereka. Gharuhu wadaluhu, mereka telah menyergapnya, mereka telah mengusirnya. La'anahumullahu, semoga Allah melaknat mereka. Kemudian aku melihat Rasul ya datang kepada Fatimah ya, datang kepada Fatimah dan Fatimah menyiapkan hidangan untuk Rasul ya, masakan ya, dituangkan ke bejana atau mangkok atau piring ya. Datang Rasul, kemudian Rasul mengatakan aina ibnu ammika, mana anak pamanmu? Yang dimaksud siapa? Ali. Ali adalah suami dari Fatimah, suami dari anaknya. Fatimah mengatakan huwa fil bait, dia di rumah. Fadhabi fadi'ihi wa'tini bibnaihi, pergilah, panggillah dia dan bawalah kedua anak. Kemudian Fatimah datang dengan dua anak, yaitu Hasan dan Al-Husain. Dibawa ya dengan kedua tangannya, kanan dan kiri. Dan Ali berjalan di belakang Fatimah. Hingga sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajlasahuma, kemudian mendudukkan keduanya di tempat duduk di lahunan, cek sunam apa? Lahunan itu pangkuan. Dan duduklah Ali di samping kanan dan duduklah Fatimah di samping kiri. Samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Salamah berkata, maka kemudian Rasul mengambil dari bawah itu ya, di lantai, mengambil kisah karpet, semacam karpet dari Khaybar, kemudian direntangkan ya, direntangkan. Ya, sudah direntangkan begitu, maka duduklah Nabi, Ali, Fatimah, dan Hasan dan Husain di dalam karpet tersebut. Setelah masuk ke seluruhnya di karpet tersebut, kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma ahli, ya Allah ini adalah keluargaku.
adhib anhum ar-rizza, hilangkanlah dari mereka ar-rizza, berhala. Maksudnya supaya tidak menyembah berhala, supaya tidak syirik. Wa tahhirhum tathira, dan sucikanlah mereka dengan sesuci-sucinya. Nabi SAW mengucapkannya 3 kali. Allahumma ahlu baiti adhib anhum rizza wa tahhirhum tathira. Allahumma ahli baiti adhib anhum ar-rizza wa tahhirhum tathira. Dan ini adalah contoh ya cara berdoa, di antara cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengulang 3 kali dalam satu waktu dan diulang di beberapa waktu ya. Diulang secara waktunya dan diucapkannya 3 kali. Ini sunnah. Ya, sunnah Rasulullah SAW, dan Allah suka tatkala seorang hamba berdoa dengan mengulang-ulang. Namanya ilhah. Ilhah itu seperti anak minta jajan kepada kita. Bi minta jajan, bi. Bi itu ada tuang jajan. Hantam we gitu. Akhirnya orang teh ngaluarkeun karena ilhah ya, terus diulang. Nah, ilhah. Allah pun suka ya kalau kita rada tersep ya ya. Cerewet we ya. Datang lagi nginjem duit deui, nginjem duit deui. Nah, kalau Allah suka ya kalau yang ilhah. Kemudian kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, alastu min ahlika? Karena teka aku dina tidak dibawa dalam karpet tersebut. Alastu min ahlika, bukankah aku juga termasuk keluargamu? Qala, kata Rasul, bala fadhuli fil kisah, maka masuklah dalam amparan tadi, dalam karpet tadi. Kemudian aku masuk di dalam karpet tersebut, kemudian berdoa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk anak pamannya, kemudian yaitu Ali, kemudian untuk anaknya yaitu cucunya ya Hasan bin Ali, dan juga untuk Fatimah. Ya, ini doa yang Rasulullah ucapkan langsung kepada apa? Kepada objek yang akan didoakan. Dan ini adalah contoh bagi kita ya, selalu mendoakan ya soleh, bager, pintar, gitu, seperti itu ya. Anak kita ketemu selalu ya soleh, bager, pintar, seperti itu. Ketemu anak orang sama ya, ketemu ke rumah teman kita ada anaknya salim, ami, om, cium tangan, doakan, seperti itu. Ini adalah merupakan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan langsung kepada anak-anak ya. Juga jangan lupa doa kepada istri kita selalu ya, doakan ya, solehahnya, sing soleh, sing sabarnya gitu. Sing sabar, sing bisa narima naon narima takdir. Ya, kalau mau pergi teh gitu, atau mau nador. Nador kendaraan, kan mau beli kendaraan harus dilihat dulu ya. Juga doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Usamah bin Zaid ya, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid tatkala dalam keadaan sakit ya, Usamah bin Zaid dalam keadaan sakit, datang Rasulullah yang sakit bukan Usamah bin Zaid. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berat dan sakit ya, sakitnya berat, datanglah aku Usamah ya,
Usamah ke Madinah dan aku masuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dikarenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan berat, dalam keadaan kambuh, dalam keadaan sakitnya yang tak tertahan, beliau sampai tidak bisa mengucapkan kata-kata, tidak banyak berkata. Seperti kita kalau sakit. Kalau sakit sudah tidak bisa berkata-kata apa-apa, itu berarti sakit beneran. Tapi kalau sakit masih bisa bicara, bahkan seserian, gering nawan. Seperti itu. Tidak bisa bicara. Dia diam. Datang Usamah faja'ala yarfa'u yadaihi ila sama. Kemudian datang Usamah mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya. Kemudian setelah begitu mengusapkannya ke aku dari doa tersebut. Dari itu aku tahu bahwasanya itu adalah doa yang diucapkan, yang dimintakan untuk aku. Berdoa kemudian ke Usamah bin Zaid kan. Apa doanya? Wallahu a'lam. Pokoknya berdoa. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Ya kepada Usamah bin Zaid. Kemudian doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Ja'far. Ya, Abdullah bin Ja'far, dan kepada saudaranya setelah terbunuhnya Ja'far. Apa doanya? Allahumma hluf Ja'faron fi ahlihi. Ya Allah, semoga mengganti Ja'far keluarganya. Wa barik li Abdillahi fi safqati yaminihi. Dan memberkahi kepada Abdullah bin Ja'far pada kepalan tangannya. Beliau mengucapkannya 3 kali. Ya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa itu kapan? Doa itu tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan. Yang pasukan itu dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika Zaid syahid, ya, jika Zaid terbunuh atau syahid, maka amir kalian adalah Ja'far. Jika Ja'far terbunuh atau syahid, maka amir kalian, apa amir? Pemimpin perang apa? Komandan kalian adalah Abdullah bin Rawahah. Ya, Abdullah bin Rawahah. Maka terjadilah peperangan. Ya. Dan yang memegang ar-rayah, bendera, adalah Zaid. Terjadilah peperangan, berkecamuk dan terbunuh. Kemudian royah tersebut, komandan yang membawa royah tersebut adalah Ja'far ngambil. Kemudian menyerang terus dan terbunuh Ja'far. Kemudian diambil oleh Abdullah bin Rawahah, berperang lagi, kemudian juga terbunuh. Kemudian diambil yang terakhir oleh Khalid bin Walid, dan Allah Subhanahu wa taala memenangkannya dengan komandan Khalid bin Walid, ya, Khalid bin Walid. Begitulah ceritanya. Maka Ja'far terbunuh. Ya, Ja'far terbunuh. Maka keluarganya bersedih, ya. Keluarganya bersedih. Setelah bersedih selama 3 hari berkabung, ya, dengan ada meninggalnya Ja'far, maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah akhiri kesedihan kalian, ya, sudah akhiri kesedihan kalian. Kemudian la tabku ala akhi ba'dal yaum, janganlah engkau bersedih dengan saudaramu, ya, setelah hari ini, ya, sekarang ini sudah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta, mengundang kepada tukang cukur, ad'u li al-halak, undang ke sini, panggil ke sini tukang cukur. Maka didatangkanlah tukang cukur. Ya, ya, sebelum fahalaka ru'usana, kemudian mencukur rambut-rambut kami, ya, mencukur rambut-rambut kami.
yaitu rambut anak Ja'far, yaitu Muhammad dan Abdullah. Setelah dicukur rambutnya, kemudian Rasul mengatakan, amma Muhammadun fasyabihu amina Abi Thalib. Muhammad ini, ya, anak Ja'far, Muhammad ini mirip dengan paman kami Abu Thalib. Wa amma Abdullah, adapun Abdullah ini adalah mirip denganku dan perawakanku itu seperti begini. Kemudian kemudian memegang tanganku, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma fluf Ja'faran fi ahli. Ya Allah, gantikanlah Ja'far pada untuk keturunannya, keluarganya. Wa barik li Abdillah, maka berkahilah Abdullah yang anak ini yang didoakan, anak-anaknya Ja'far. Wa barik li Abdullah, dan berkahilah Abdullah fi safqati yaminihi, pada kepalan tangan kanannya. Supaya apa? Supaya bisa berperang seperti Ja'far dan memenangkannya. Karena Ja'far meninggal syahid, seperti itu. Diucapkannya 3 kali. Jadi kali kecil, lagi anak, itu sudah didoakan. Nanti nih jadi mujahid lah, seperti itu. Ya, itu adalah doa Nabi SAW kepada Abdullah bin Ja'far. Jadi berdoa langsung. Dari tadi kepada anak laki-laki terus, ya. Ada juga anak perempuan. Anak perempuan yang didoakan oleh Nabi SAW. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari hadis Ummu Khalid. Ummu Khalid binti Khalid. Ummu Khalid anaknya Khalid. Berarti nanti anaknya Ummu Khalid adalah Khalid. Dan biasa seperti itu di kalangan Arab, menamai anak itu nama bapak kita. Ya, nama bapak kita. Itu biasa. Binti Khalid bin Sa'id. Aku, kata Ummu Khalid, datang kepada Rasulullah SAW bersama ayahku. Ummu Khalid ini menceritakan lagi kecilnya. Wa alayya qamisun asfar. Aku memakai baju kuning. Anak-anak pakai baju kuning. Maka kata Rasul SAW, sanah, maksudnya hasanah. Baik, bagus, keren, ya. Bagus. Ya. Dipuji seperti itu, maka aku mendekati dan memainkan khatam nubuwah, cincin kenabian Nabi. Ya, maklum anak-anak kan kalau ada yang aneh selalu segala dicok, ya, segala dicok, apapun dipermainkan. Pajabbaroni abi, lalu ayahku menghardikku. Tong gitu atuh ka Rasulullah seperti itu, ya. Jangan itu enggak sopan. Nah, seperti misalkan kita datang ke orang alim, anak kita malah apa, memainkan jenggot ustadz. Tong gitu. Bukan abi itu, ya. Misalkan Pajabbaroni abi, maka ayahku menghardikku. Rasulullah SAW bersabda, da'ha, biarkan, kenda budak. Jadi itu sifat Rasulullah SAW itu sayang terhadap anak. Ya, kalau orang nggak sayang kepada anak, tidak ada rasa kasih sayang, berarti dicabut rasa kasih sayang. Ada anak-anak lucu-lucu main-main, usir kan itu, ya, kan itu kan, seperti itu. Malayarham layurham, orang yang tidak mengasihi tidak dikasihi lagi. Engke lamun geus aki-aki na eta, budak eta nu diusir 17 tahun, tah iya aki-aki nu baheula. Seperti itu. Kata anak yang diusir, usir. Aki-aki ieu. Seperti itu. Dari dibalas. Jadi jangan seperti itu. Da'ha, biarkan, biar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, abli wa akhliki, pakailah pakaian ini hingga kumal, hingga lusuh.
Summa abli wa ahliki, summa abli wa ahliki. Pakailah hingga lusuh, pakailah hingga lusuh. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata pakaian tersebut awet, ya. Pakaian tersebut awet. Pakaian itu bagus, dibilang bagus, dan dibilang pakai terus. Wah, pakai terus sampai lusuh. Dan pakaian itu menjadi awet, ya, menjadi awet. Ini doa kepada siapa? Kepada anak perempuan, yaitu Ummu Khalid. Ummu Khalid. Juga kembali lagi doa kepada anak laki-laki, yaitu Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Anas, Nabi masuk kepada Ummu Sulaim, menemui Ummu Sulaim. Ya, kemudian dia mau menyuguhkan kurma dan saman, lemak, ya, dan lemak. Dan itu adalah adab, ya, adab kepada orang alim, kepada tamu, yaitu menghormat, diafah, yaitu menghormat, menjamu, ya, menjamu. Lain ia mah datang atau dicai-cai acan, ngobrol we terus sampai ngabudah, seperti itu, ya, itu tidak beradab, ya. Langsung apa yang ada di kulkas keluarkan, dina stoples keluarkan, ya, seperti itu. Kata Rasul, aidu samnakum fi siqaihi wa tamrakum fi wi'aihi. Kembalikan lagi lemak itu ke wadahnya, ya, ke katel atau apa, dan kurma ke tempatnya, ke wadahnya. Fa inni shaimun, sungguhnya aku lagi saum. Ya, enggak ditanya dulu, saum? Ya, saumnya aja namanya. Oh, gitu. Ada tamu, saum ya? Itu mana? Niat ngasih, ya, niat ngasih enggak. Mau kalau saum dia enggak akan ngaku, ya, seperti itu. Kemudian beliau berdiri di sudut rumah. Kemudian beliau sholat yang bukan sholat fardu, karena Nabi selalu sholat di masjid, sholat sunat. Kemudian memanggil Ummu Sulaim dan keluarganya. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, innali Huwaisah. Ya Rasul, sungguhnya aku mempunyai asisten untukmu. Ya. Mahia, apa asisten itu? Khadimuka Anas. Pembantumu yang akan membantumu yaitu Anas. Ya. Ya, yang membantu yaitu Anas, ya, asisten pribadi yang akan melayani. Maka pada saat itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, dan tidaklah meninggalkan kebaikan Rasulullah dalam suatu kesempatan kecuali pasti mendoakan. Dalam beberapa kesempatan kalau ada hal-hal yang ada sesuatu, pasti Rasulullah mendoakan. Kemudian beliau mendoakan, Allahumma rizukhu malan wa waladan. Ya Allah, beri rizkilah, anugerahkanlah dia malan, harta, wa waladan, dan anak. Wa barik lahu, dan berkahilah baginya. Ya. Fa ini, maka aku, kata Anas, liman aksaro al-ansor malan. Aku ini termasuk orang yang banyak hartanya di kalangan Ansor. Termasuk orang kaya. Entah keberapa. Yang gak ada ininya, sensusnya. Kemudian, dan lahir dariku banyak anak. Dan lahir dariku adalah banyak anak. Dikatakan, ya, keturunannya itu bid'un wa isruna mi'ah, 120 sekian anak, ya, 120 sekian anak. Kira-kira dari berapa istri? Ya, seperti itu. Gak tahu saya juga, ya.
Itu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rzuqhu malan, ya Allah beri rizkilah harta wa waladan dan anak, ya, dan keturunan. Maka termasuk orang kaya. Maka dikatakan kebunnya Anas itu dalam satu musim panennya 2 kali. Ya, batur masa kali dia 2 kali. Ya, dia 2 kali. Itu doa apa? Kepada Anas. Doa kepada Anas juga di riwayat lain, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anaknya dan berkahilah padanya. Begitulah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas. Jadi doa-doa yang kita ucapkan, yang kita mintakan kepada Allah adalah doa-doa yang baik. Doa-doa yang baik. Tidak boleh kita mengucapkan kata-kata yang mengandung doa yang itu adalah kata-kata buruk. Dikarenakan kesal, dikarenakan marah, dikarenakan murka dan lain sebagainya, senakal-nakal anak, itu jangan, ya. Jangan mengucapkan hal-hal kata-kata yang buruk. Bodoh, goblok, atau dasar apa gitu ya, yang jelek-jelek, nakal kamu. Itu adalah mengandung doa, ya, mengandung doa. Tatkala kita dihadapkan pada kekesalan kepada anak, lebih baik doanya yang baik saja. Seperti doa ibunya Asudes atau Asurem? Asudes ya. Asudes. Lagi kecil nakal, ya, lagi kecil nakal. Apa doanya? Sing jadi imam Masjidil Haram ya. Seperti itu. Maka jadi imam Masjidil Haram, jadi gitu. Sing soleh, sing jadi ustadz ya. Seperti itu. Jadi kalau kehil itu, jadi doa itu yang baik-baik. Walaupun kita lagi kesal. Jadi hindarkan dengan sejauh-jauhnya berdoa keburukan kepada anak kita, atau kepada kendaraan kita, kendaraan mogok wae, diselah itu hirup wae, didoakan kan, pasti mencak-mencak, menyumpahin itu ngadoakan kan, seperti itu. Atau pembantu atau apa saja ya dan sebagainya, atau HP ya balang, seperti jangan ya, seperti itu. Jadi jangan. Dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir yang panjang, ya, ada seorang yang nyumpahin kepada bairnya, kepada kendaraannya, kepada untanya, ya, kepada untanya, mencak kepada untanya, ya, melaknat kepada untanya tuh. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man hadzal la'inu ba'irahu, siapa yang melaknat untanya? Kemudian dia berkata, qala ana, aku wahai Rasulullah, ngaku. Anzil anhu fala tashab bimal'unin, ya. Anzil anhu wala tashabna bimal'un, ya. La tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau doa keburukan kepada diri kalian. Ada mendoakan kepada diri, ada ketika kesal. Ya Allah, saya mau lah ya nama itu ya, seperti itu ya. Aduh, bodoh tingnya ieu teh hese. Itu doa itu ya. Ya, seperti itu. Ya. Itu doa terhadap, doa buruk terhadap diri. Wala tad'u ala auladikum, dan janganlah berdoa kejelekan kepada anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan janganlah berdoa keburukan kepada harta-harta kalian. Apapun harta kita, ya, jangan berdoa keburukan. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Khawatir bercocokan dengan Allah, kepada Allah pada waktu yang padanya turun ijabah, kemudian ijabah itu turun, nyebutin kepada anak itu nakal, bodoh, dan sebagainya, atau ke istri atau ke ini, ya,
Maka pas Allah Subhanahu wa taala nurunkeun ijabahna, ya diijabahlah doa tersebut. Maka demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali tatkala kita yakin bahwasanya Al-Muhtadi, pemberi hidayah, adalah Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak, maka kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan kepada sang pemberi hidayah tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Bila masih ada waktu, 17.45 habis waenya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.